Halo Sobat Medcom, kembali lagi di 3M Talk Series bersama saya Kumara Anggita, jurnalis lifestyle medcom.id. Nah, seperti yang kalian ketahui, di tengah pandemi ini, semua orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Hal ini tuh mendorong beberapa informasi, baik yang benar maupun yang salah, tersebar luas kayak gitu. Nah, tentunya kalian nggak mau kan kalau dapat informasi yang salah sehingga kesehatan kalian justru malah jadi semakin parah. Nah, oleh karena itu mending kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mbak Mia Fitri, Certified Health Coach American Council on Exercise untuk mengetahui gimana sih tips sehat di tengah pandemi. Oke, halo Mbak Mia. Halo, sore. Sore, apa kabar Mbak? Sehat, cuman lagi hujan deras di belakang nih. Oh, sama di sini juga lagi hujan sih, ada suara petir-petir gitu. Mm-mm. Mungkin teman-teman jadi bisa tunin sambil nyerut kopi atau teh gitu ya. Iya, bener banget. Biar makin enak gitu ya, nonton 3M Mm-mm. sambil minum kopi. Oke, Mbak. Iya, Gimana lagi sehat kan ya? Maksudnya di tengah pandemi ini? alhamdulillah sehat. Hmm, mungkin Terus karena dijaga. karena ini kali ya banyak melakukan exercise gitu. Semuanya sih, nggak cuma exercise, tidur cukup, makan bagus, Mm-mm. exercise, Ya. berpikir positif is more than anything else ya Mhm. dalam situasi kayak gini untuk Ya. terus coba untuk mikir positif walaupun keadaannya sulit. Oh, oke Hmm. Mbak Mia. Mbak Mia bisa ceritain nggak ke Sobat Medcom, Ya, Certified Health Coach American Council on Exercise itu apa sih? Bisa dijelasin nggak profesinya atau boleh, pengalamannya gimana gitu? boleh, Ya. boleh. So, memang nggak banyak orang yang saat ini tahu apa sih sebetulnya health coach itu gitu, Hmm. apalagi seorang health coach yang tersertifikasi gitu. Nah, in this case saya tersertifikasi dari American Council on Exercise. Nah, sebelum seorang health coach intinya adalah seorang yang punya knowledge, punya kemampuan untuk bisa membantu seseorang mengubah gaya hidupnya Oke. yang sebelumnya menjadi lebih sehat. Itu sih intinya seorang health coach. Jadi dia tidak hanya fokus kepada hanya memberikan exercise, tapi dia juga melihat keseluruhan gaya hidup kliennya Oh, atau orang yang menjadi kliennya gitu ya. Jadi kadang kala masalahnya nggak hanya dari exercise gitu. Kadang oh, masalahnya dia mungkin nutrisinya bisa lebih baik lagi, atau mungkin tidurnya bisa diperbaiki lagi, atau juga apa istilahnya mindsetnya gitu ya. Jadi kan ada orang yang bisa jadi udah sering exercise, tapi ya. dia pingin performanya lebih baik, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu ada faktor-faktor lain juga yang bisa kita bantu. Tapi ada juga orang yang misalnya punya masalah dengan tidurnya gitu, dia tidurnya kurang banget misalnya kayak gitu ya. Jadi itu juga bisa diperbaiki oleh seorang health coach. Oke. Tapi salah satunya memang harus exercise ya. Exercise ya. Oke. Tapi Mbak Mia sendiri sejak pandemi ini jadinya membantu mereka tuh lewat gadget atau tetap bertemu langsung gitu? Iya, menarik ya. Pandemi ini memberikan peluang yang sedikit berbeda gitu. Jadi Ya. kalau sebelumnya orang-orang melakukan counselingnya itu face to face gitu ya, kita Iya. ke coffee shop, atau kita exercise-nya juga apa istilahnya bisa face to face. Nah, sekarang banyak aktivitas itu yang kita lakukan online gitu. Walaupun semakin kita kesini gitu ya, semakin kita beradaptasi dengan new normal, lama-lama kita juga mulai bisa ketemu klien, tapi Iya. tetap dengan apa ya, memperhatikan protokol-protokol kesehatan gitu, kayak 3M Oke. itu tadi. Jadi itu tetap kita pegang sih, kalaupun kita misalnya ketemu secara langsung ya. Tapi sama Dan efektifnya ya, Mbak? sama-sama, karena sekarang dan klien saya juga nggak hanya di Jakarta misalnya ya, Iya. beberapa klien saya malah ada di luar negeri seperti di London atau Oke. di US. Jadi mau nggak mau memang dari awal itu dilakukan lewat virtual training atau virtual counseling gitu. Jadi
um, malah jadi ada banyak sekali apa istilahnya alternatif baru dan ternyata kan nggak harus ya selalu ketemu gitu. Nah selama pandemi ini sebenarnya serunya kita jadi bikin virtual group training itu yang aku rasa paling baru, yang sebelum pandemi itu nggak ada gitu. Nah sekarang itu jadi ada kelas-kelas virtual yang sifatnya grup, dan itu juga dilakukan baik itu oleh korporasi gitu ya. Jadi yang ada corporate client misalnya yang ingin karyawannya tetap bisa aktif walaupun kerja dari rumah. Gitu. Jadi mereka menghubungi kita untuk bisa melakukan training online gitu, group training. Atau ya kita dengan teman-teman coaches lainnya bikin virtual training, dan so far so good sampai saat ini masih berjalan dan pesertanya juga banyak gitu. Oke, menarik sekali ya Mbak. Jadi apapun situasinya tetap berjalan dengan lancar gitu. Terus Mbak Mia bisa kasih tahu Sobat Medcom nggak, kayak zaman WFH ini kan orang makin males bergerak kan, terus kayak gym juga tutup, kayak tempat-tempat berenang juga tutup. Ada nggak sih exercise yang bisa kita lakuin di rumah, tapi sama efektifnya dengan ngelakuin itu di gym atau di kayak kolam renang gitu? Banyak sebenarnya, banyak banget. Paling ini ya, paling minimal tuh kita sebetulnya bisa aja melakukan jalan kaki sehari, paling nggak 30 menit, sejam. Kita di luar rumah dan jalan kaki gitu, atau jogging, bersepeda gitu kan. Sekarang makanya banyak ya tren sepeda jadi tiba-tiba booming gitu. Jadi itu adalah sebetulnya nunjukin apa ya, istilahnya kemauan orang juga untuk bergerak karena udah bosen gitu di rumah. And it's a good exercise, it's a really good exercise untuk kesehatan jantung gitu. Nah, tapi masalahnya mungkin yang saya lihat juga nggak semua orang itu aware dengan apa sih yang bagus atau yang bisa gue lakukan di rumah gitu kan. Apa iya bisa exercise kalau nggak ke gym, kalau nggak ada alat-alatnya gitu ya. Nah itu yang sebetulnya berusaha untuk di apa istilahnya di rubah mindsetnya dengan group trainings ini gitu loh, bahwa exercise yang kelas-kelas yang kita lakukan online itu semua bisa dilakukan in the comfort of your own home. So you don't need much, you don't need equipment yang macam-macam yang ada di gym gitu ya. Kadang ya just body weight aja it's fine. Nah masalahnya juga mungkin orang nggak tahu gitu ya, exercise-nya kayak apa, gerakannya kayak apa, gimana caranya to make it work, gimana caranya bisa burn fat dan sebagainya. Nah itulah baiknya juga misalnya kita ikutan nih kelas-kelas kayak gini gitu ya, yang pasti mereka yang udah istilahnya seperti saya tahu setiap kelas itu pasti ada menunya gitu ya, istilahnya ada program yang kita desain supaya orang get the most out of the exercise, dan itu berusaha kita lakukan juga sesuai dengan goal-goalnya gitu loh. Kadang orang itu kan, ini tadi Mbak Kumara nanya gitu ya, taunya kapan sih kalau butuh health coach gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang butuh health coach itu adalah orang-orang yang nggak tahu mesti mulai dari mana. Gitu. Jadi kadang ada orang yang punya keinginan untuk punya goal gitu, tapi dia nggak tahu gitu mesti mulai dari mana nih, mesti mulai dari exercise kah, mesti mulai dari makanan kah, gitu. Dari tidur kah gitu ya, atau malah orang mikir kalaupun exercise gue mesti exercise yang kayak gimana ya gitu. Nah itu jadi orang yang biasanya nggak tahu mesti mulai dari mana. Yang kedua biasanya mereka yang butuh motivasi atau butuh dorongan gitu ya, atau butuh orang yang bisa ngeracik sesuai dengan tujuan dia gitu ya. Kadang sebagai seorang health coach, saya tuh suka banget ngeracik program buat klien gitu. I find it very exciting gitu ya, saat klien misalnya punya tujuan apa, ternyata kemampuannya dia segini, bisanya ini gitu kan. Terus gimana supaya dia tetap bisa mencapai goalnya gitu. Jadi seorang coach juga harus tahu bagaimana dia bisa membuat program supaya kliennya tetap suka sama exercise misalnya, tetap suka dengan makanannya, tapi dia juga at the same time bisa
bisa mencapai goalnya gitu. Dan itu mungkin salah satu hal yang harus di ini juga ya. Ada orang yang mungkin juga misalnya datang ke dokter gitu kan, oh harus merubah gaya hidup nih, soalnya kolesterolnya udah tinggi, darah tinggi, terus mungkin ada masalah lain gitu. Nah dia tapi nggak tahu mesti gimana gitu kan, yang mengubah gaya hidup itu seperti apa sih, ya kan? Nah itulah biasanya kita juga bantu dari sisi itu. Jadi semuanya personalize. Oke. Menurut Mbak Mia, kalau misalkan di tengah pandemi ini kan kita juga mengalami stres. Ideal nggak sih untuk menerapkan diet gitu? Diet itu sebetulnya apa sih? Diet itu kan sebetulnya pola makan ya. Pola makan. Nah, pola makan itu kalau selama pola makannya sehat, nggak apa-apa, justru lebih bagus gitu kan. Yang masalah adalah saat pola makan yang diambil itu bukannya malah bikin sehat, tapi malah bikin parah gitu ya, karena mungkin dia terlalu restricting kalorinya misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau pola makan yang diadopsi adalah pola makan yang sehat, which is ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, tapi semuanya karbohidrat yang baik, lemak yang baik, protein yang baik. Nah itu semua no problem gitu. Masalahnya mungkin nggak semua orang tahu apa itu nutrisi yang baik gitu. Nah itu yang kadang mesti banyak belajar sih, apa sih nutrisi yang baik dan diperlukan oleh tubuh. So definitely kalau pola makannya baik atau dietnya baik tadi, justru malah bagus di masa pandemi ini, karena berarti kan sistem kekebalan tubuhnya jadi lebih bagus lagi. Gitu loh. Dan itu yang harus dijaga di saat seperti ini. Oke. Terus Mbak, kalau makanan yang sehat tuh seperti apa sih? Mungkin Mbak bisa rekomendasi kayak buah apa, sayur apa yang cocok kita makan di tengah pandemi ini? Oke. Intinya sih tubuh manusia itu butuh 3 makronutrisi istilahnya gitu ya, yang harus ada di dalam tubuh, which is karbohidrat, protein, dan lemak. Itu adalah 3 makronutrisi yang harus diasup oleh tubuh setiap hari. Tapi karbohidratnya harus karbohidrat yang bagus, which is kompleks istilahnya ya, yang berserat, yang nggak simple karbohidratnya gitu. Jadi kayak kalaupun nasi, misalnya nasinya merah atau nasinya coklat gitu, jadi dia berserat gitu, atau nasi hitam gitu. Terus kalaupun nasi putih ya jangan banyak-banyak, karena itu adalah simple karbohidrat gitu. Roti, pasta yang sifatnya putih gitu ya, itu pasti simple karbohidratnya, dan itu nggak bagus atau kurang baik untuk tubuh, karena dia akan gampang banget menjadi gula gitu, karena karbohidrat itu akan diolah jadi gula. Protein tuh kayak ayam, sapi, ikan gitu kan. Tapi proteinnya yang bagus gitu kan. Kalau ayam, sapi, ikan bagus, tapi begitu kita makannya gaji-gajihan atau mungkin daging yang berlemak atau kulit ayam misalnya kayak gitu, jadi nggak bagus lagi gitu. Nah, kalau lemak itu justru dibutuhkan loh, itu termasuk makronutrisi. Tapi kadang orang suka salah ngerti bahwa lemak itu jahat. Sebenarnya ada lemak yang baik, dan itu diperlukan oleh tubuh juga. Lemak yang baik tuh kayak apa? Misalnya seperti apukat, gitu ya, kacang-kacangan. Kalaupun dia minyak, sifatnya nggak terlalu melalui proses yang banyak, jadi masih virgin coconut oil atau virgin olive oil, seperti itu. Nah, apa sih yang mesti dihindari kalau misalnya kita lagi pandemi kayak gini ya? Itu jauhin yang lemaknya terlalu jenuh gitu, atau lemak jahatnya. Satu lagi mungkin makanan ya. Kalau makanan itu lebih baik sih jangan makan yang terlalu banyak sodiumnya atau asin. Terlalu asin gitu ya. Jadi itu kan yang bikin darah kita cepet tinggi ya. Jadi memang jangan terlalu banyak makan makanan yang asin gitu. Dan jangan terlalu banyak makan makanan yang bergula. Gitu.
Jadi itu sih mungkin yang dijauhin 3 hal itu deh, jangan terlalu banyak makan asin, jangan terlalu banyak makan gula, dan lemaknya ya lemak yang baik, bukan lemak yang jahat. Oke Mbak Mia, jelas sekali. Tapi kalau Mbak Mia tahu nggak sih ngebedain bahwa nih kita badan-badannya udah kayak kurang nutrisi tertentu atau mungkin vitamin D kurang gitu atau kurang olahraga, bisa dijelasin nggak ciri-cirinya tuh apa gitu? Ciri-cirinya, berat badan terus naik. Itu ciri-cirinya. Bukan Udah turun ya Mbak? pasti berarti ciri-cirinya berat badannya naik dan steady gitu. Dia naik terus gitu ya. Kadang orang kan nanya, kenapa sih gue setiap tahun bukannya turun, kenapa harus naik gitu ya. Berarti mungkin nutrisinya juga perlu diperbaiki. Nutrisi kurang baik juga bisa bikin kita moody. Jadi stresnya gampang stres. Iya. Gitu ya, gampang stres, gampang marah, gampang depresi, gampang mood swing. Jadi kita kadang itu biasanya kekurangan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hal-hal seperti itu tuh juga terus sering sakit, itu udah pasti ya, sering sakit, gampang banget terinfeksi sesuatu, itu berarti juga sistem kekebalan tubuhnya nggak bagus. Tidurnya nggak bagus, itu juga salah satu indikasi kalau kita juga nutrisinya sebetulnya nggak bagus. Saat kita nggak bisa tidur nyenyak, saat kita susah tidur, hanya 3-4 jam misalnya semalam, itu juga indikasi kalau sebetulnya ada yang salah dengan hormon kita yang diakibatkan oleh nutrisi yang kita asup gitu. Nah, exercise itu juga penting untuk si keseluruhan ini ya, karena saat kita exercise, metabolisme tubuhnya tuh jadi bagus gitu loh. Peredaran darahnya jadi lancar, terus kalau kita makan itu gampang banget keserap sama tubuh. Kalau kita exercise regularly. Tidur juga jadi lebih nyenyak gitu ya. Pokoknya jam body clock kita itu jadi lebih enak aja kalau misalnya kita juga makannya bagus, exercise-nya cukup. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya bisa kecil-kecil tapi kalau lewat biasanya langsung terasa. Mbak. Tapi kayak di tengah WFH atau learning from home ini kayak banyak orang jadi terganggu pola tidurnya. Ada nggak tips dari Mbak Mia biar orang-orang tersebut tuh bisa memanage jam tidurnya tuh dengan benar lagi gitu? Sebetulnya learn how to switch off atau belajar untuk switch off adalah salah satu tip yang bisa kita pakai ya. Jadi kita sendiri menentukan bahwa di jam-jam tertentu itu kita harus berhenti untuk bekerja, switch off your handphone, switch off your gadget, switch off your TV gitu. Jadi mengkondisikan lingkungan kita untuk istirahat gitu. Itu satu tip yang sebetulnya simple dan hanya butuh komitmen kita untuk switch off. Caranya misalnya I'd like to tell my client nyalain alarm gitu. Kalau belum biasa nyalain aja alarm jam 10 malam, nyala alarm itu berarti kita udah waktunya untuk mengkondisikan diri kita untuk istirahat. Berarti semuanya di turn off. Jadi kayak saya setiap jam 10 pasti handphone udah switch off, TV udah switch off, I sleep. Gitu. Dan itu buat sebagian orang mungkin kayak jam 10 udah selesai. Udah selesai. That's the end of my day gitu ya. Karena I'd like to get 7 to 8 hours sleep. Tapi saya juga solid jadinya sleepnya. Nggak keganggu gitu. Mbak Mia nih ada pertanyaan dari Sobat Medcom nih. Dari Jati Safitri. Mbak Mia, kalau lagi olahraga goes, aman nggak sih tetap pakai masker? Kalau lagi nanjak, kadang suka sesak. Aman atau enggak kalau misalkan kita melepas masker tersebut? Saran dari Mbak Mia, olahraga apa yang aman saat pandemi? Kalau goes itu sebetulnya bagus ya untuk kesehatan jantung karena itu part of cardio exercise. Yang masalah itu sebetulnya kalau goesnya rame-rame, terus habis gitu
seudahannya ngopi bareng. Jadi kalau misalnya kita goesnya sendirian atau dengan orang yang serumah gitu ya, terus kita nggak pakai masker atau itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, it's totally fine, it's good for you. Begitu juga dengan lari gitu ya. Selama kita larinya dengan orang yang serumah gitu dan kita nggak lari bergerombolan terus habis itu nggak ngopi-ngopi, it's good for you. Aman ya? Gitu loh, aman gitu. Yang masalah adalah saat kita nggak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Benar. Gitu, jadi definitely itu adalah satu hal yang sebetulnya bisa diantisipasi sebelum kita goes atau sebelum kita lari. Oke, Mbak, well note. Ada lagi nih dari Mbak Kania, selama pandemi exercise boleh setiap hari atau tidak? Dan berapa lama supaya nggak over exercise? Boleh, exercise setiap hari boleh. Actually semua orang itu harusnya dalam sehari itu kita 30-1 jam melakukan sebuah kegiatan fisik. Iya. Ya, yang terus-terusan gitu. So, definitely boleh. Over exercise hanya akan terjadi kalau kita melakukannya selalu intensitasnya misalnya tinggi gitu. Iya. Setiap hari model exercise-nya high intensity gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu baru bisa jadi kita over exercise. Kalaupun kita exercise terus kita kasih variasi gitu ya, oh hari ini high intensity, besok kita yoga, besok lagi medium, kita jogging, it's fine. Justru itu yang diminta sama tubuh kita gitu. Tipsnya justru saat kita melakukan work from home, kita coba untuk set alarm in between Zoom calls misalnya gitu ya. Dalam setiap jeda Zoom call itu kita jalan kaki. Setiap 30 atau 1 jam sebetulnya you have to get up and walk around. Jadi jangan duduk terus. Kalaupun kita Zoom call-nya ternyata 2-3 jam gitu ya, which has happened gitu ya to a lot of people. Ya kan kita nggak harus selalu nyalain kamera biasanya. Jadi di saat misalnya kita pingin berdiri dan jalan-jalan di rumah, ya dimatiin aja kameranya gitu. Dan kita walk around the house. Intinya jangan ada di posisi duduk terus-terusan lebih dari 1 jam. Oke, jadi nggak boleh lebih dari sejam ya? Diem doang? Sangat, iya. Itu pasti akan bikin kita nanti jadi back pain, neck pain. Jadi orang yang sekarang kebanyakan datang nih dengan masalah mereka work from home biasanya kena back pain. Pinggangnya mulai sakit, lehernya mulai sakit, bahunya mulai sakit. Itu sebetulnya hanya karena satu hal, kebanyakan duduk. Oh iya. Iya saya paham. Jadi sih, dibiasain. Dibiasain pokoknya setiap 1 jam take a break, walk around. 1 jam take a break, walk around gitu. Makanya mungkin kayak walaupun kayak work from home ya Mbak, banyak orang tuh malah merasa lebih lelah mungkin karena itu ya. Jadi kayak kita benar-benar berpaku pada layar terus nggak bergerak sama sekali gitu. Dan ada kebiasaan-kebiasaan mungkin kebiasaan organisasi yang sebetulnya patut untuk direview dan diperbaiki adalah harus ngeset waktu untuk berhenti. Masalah dengan work from home di masa pandemi sekarang itu seringkali justru malah nggak tahu waktu. Iya. Zoom call-nya bisa sampai jam 12 malam. Benar. Kalau bisa. Dimana kalau misalnya kita di kantor gitu ya, jam 5, jam 6 kita boleh pulang gitu. Benar. Kan. Iya benar. Dan kita ada alasan untuk nggak meeting karena kita lagi traffic, karena kita lagi pulang ke rumah gitu. Dan sekarang tuh kayak di abuse gitu ya, almost gitu ya. Ada beberapa orang yang merasa mereka seperti hampir di abuse waktu yang di rumah itu. Jadi bisa meeting kapan aja gitu. Nah, mungkin ini satu hal yang sebetulnya perlu hanya bisa diubah dengan culture dari organisasi itu sendiri gitu ya, bahwa wellness dari karyawan itu penting gitu. Healthy, them being healthy, them being positive, them being well is important in order to work
well juga dan tetap produktif. Jadi luangkanlah waktu untuk istirahat dan berhentilah saat mereka maksudnya ditentukan gitu ya, berhenti di waktu yang tertentu. Oke Mbak, masih berkaitan dengan exercise nih Mbak, ada dari Ardika Dwi, masker yang baik untuk olahraga sebaiknya masker apa sih? Kalau masker kan sebetulnya ada standarnya ya untuk COVID ya. Jadi kalau kain istilahnya 3 lapis ya kalau nggak salah kan gitu ya ininya. Nah sebetulnya untuk olahraga justru saat kita berolahraga dan dengan intensitas yang lumayan medium ke high itu biasanya kita justru dropletnya semakin keluarnya makin banyak gitu kan. Jadi idealnya gini deh, kalau saya sih olahraga jangan di kerumunan gitu. Lakukan olahraga itu kalau bisa di outdoor atau di ruangan yang sirkulasinya baik. Jadi misalnya kalau ruangannya besar, usahakan kapasitasnya minim dan udaranya tuh ngalir. Gitu. Jadi biasanya ruangannya itu terbuka dan bukan ruangan AC. Outdoor is always the best option karena ya kita nggak berada di ruangan yang tertutup dan sirkulasinya muter di situ aja. Usahakan kalau olahraga itu kembali tadi, jangan dalam kerumunan besar. Jangan dalam kerumunan besar, jangan ngopi atau nongkrong setelah olahraga. Go home, gitu. Apalagi kalau nggak serumah. Oke Mbak Mia. Terus juga ini ada masalah. Karena intinya ini sih Mbak, susah untuk pakai masker ya. Dalam olahraga mungkin itu ya. Itu message-nya adalah saat kita berolahraga, terutama dengan medium dan high intensity, it's very hard to put on your mask. It's very hard, it will be very torturous gitu ya, sangat menyiksa. Kalau misalnya aku lompat-lompat terus aku disuruh pakai masker gitu ya. Nah, caranya itu, caranya itu olahraganya sendirian aja. Dan nggak usah berkerumunan. Oke Mbak, ini Mbak, masalah lainnya adalah ketika work from home, banyak orang juga bangunnya jadi siang gitu. Itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan tubuh kita? Mungkin kayak kurang dapat sinar matahari atau mungkin jadi kayak badannya lebih lemas gitu. Gitu ya, jadi tambah siang ya. Beberapa mungkin. Sebetulnya yang ditakutin mungkin ngerusak ritme ya, berarti ya, ngerusak ritme tubuh ya. Iya sih, kalau tidurnya jadi tambah malam dan kemudian bangunnya jadi siang, iya gitu loh. Karena bukan masalah bangun siangnya, aku lebih concern, lebih ke tidurnya yang semakin malam. Gitu. Jadi momen yang penting itu buat tubuh kita untuk reparasi, untuk bangun kembali sel-sel yang mati itu justru di saat tubuh kita sebelum jam 12 malam tidur. Gitu. Dan habis itu bangun ya. Kalau pagi masalah matahari ya of course matahari itu vitamin D yang gratis dan bisa diperoleh dengan mudah kalau kita tinggal di Indonesia gitu. So it's actually a good moment for you to walk around gitu. Sebetulnya sih lebih kayak menjaga ritme tubuh ya. Karena itu juga penting buat sistem kekebalan tubuh. Jadi ritme tubuh yang teratur, tidurnya teratur, bangunnya teratur, itu bikin mesin kita ini jadi tambah sehat. Gitu sih. Jadi lebih ke gimana caranya kita tetap jaga itu. Kalau bisa jangan hilang. Gimana caranya untuk kembaliin pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kalau misalnya sekarang udah terlanjur. Kalau udah terlanjur gimana? Tidurnya malam, bangunnya siang. Diubah aja pelan-pelan. Jadi kalau misalnya sebelumnya tidurnya jam 12 malam, kita coba seminggu ke depan jadi jam 11 malam. Bangunnya di set juga lebih 1 jam lebih awal dari sebelumnya. Jadi kalau ngubah kebiasaan tuh gitu, pelan-pelan disesuaikan, pakai alarm dulu misalnya ya. Jangan hanya alarm bangun, tapi alarm tidur.
nanti lama-lama badannya jadi terbiasa. Oke. Terus Mbak, sinar matahari yang terbaik itu jam berapa sih sebenarnya? Kalau misalnya sinar matahari ini perdebatan yang nggak ada habisnya ya. Tapi sebetulnya memang kalau saya sih percaya sebetulnya agak siang sedikit, ya, karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi juga nggak siang-siang banget gitu. Dan nggak perlu terlalu lama sebetulnya, like 15 minutes di matahari it's really good for you. Gitu. Jadi kadang orang terlalu fokus ke pembahasannya soal matahari gitu ya, tapi mungkin yang bikin badan mereka nggak enak itu justru yang lain-lainnya gitu. Dengan misalnya makannya terlalu sering dan nggak ada isinya gitu yang dimakan gitu ya. Jadi itu yang bikin mood kita jelek banget gitu. Kadang tuh tanpa kita sadari apa yang kita makan tuh pengaruh banget loh sama mood kita gitu. Dan saat kita misalnya di tengah pandemi, kondisi nggak menentu, itu bikin tambah parah. Kalau misalnya kita makannya jelek gitu. Jadi kayak ada studies nih Mbak Kumara yang mengatakan bahwa kalau orang makan terlalu banyak gula, itu dia akan lebih gampang untuk depresi. Lebih gampang lagi kena depresi. Gitu. Jadi itu satu hal yang nggak banyak orang ketahui, dan saat kita makan banyak manis-manis dan banyak karbohidrat, kayak tadi aku bilang ya, karbohidrat itu kan sebetulnya akan diolah tubuh menjadi gula. Jadi berlipat-lipat tuh gulanya. Dan itu akan bikin kita gampang banget marah, gampang banget capek, gampang banget negative thinking. Itu hal yang sebetulnya bisa diperbaiki sih. Oke Mbak. Tapi kalau orang yang udah kebiasaan makan gula nih Mbak, ada nggak sih kayak makanan pengganti yang bisa memuaskan seperti gula tapi tetap healthy gitu? Gula itu emang adiktif banget sih Mbak Kumara. Jadi dia itu memicu hormon di tubuh namanya dopamin. Dan dia itu hormon yang bikin kita addicted. Hampir sama kayak kalau kita addicted to some studies sama cocaine gitu, atau sama sama sigaret gitu, sama ngerokok gitu ya. Itu kayak ada happiness yang sementara, yang ilusif gitu, yang bikin kita jadi pingin lagi gitu. Benar. Nah, getting off from sugar is very hard, tapi bukannya nggak mungkin. Caranya nggak ada pengganti yang istilahnya penggantinya gimana, bisa nggak sama madu gitu, atau sama stevia gitu, atau sama apa gitu ya. Maybe a better alternative, yes gitu, tapi kalau bisa sebetulnya pelan-pelan aja kok, nggak usah drastis. What I tell my client, kalau misalnya mereka ingin lose weight, dan salah satu hal yang jahat kalau mau lose weight itu ya gula gitu ya. Gula tuh larinya langsung ke perut soalnya, lemak di perut. Jadi biasanya start slow with something like coba dimulai dulu dengan nggak minum manis. Gitu ya. Kalau misalnya kita aware gitu ya, nggak bisa nih langsung nggak makan gula sama sekali gitu. Nah itu biasanya I try to tell my client, gimana kalau nggak minum manis dulu, bisa nggak? Gitu. Jadi misalnya minumnya pelan-pelan, nggak dikasih gula, nggak ada teh manis, nggak ada kopi manis atau kopi susu gula aren. Jadi minumnya teh tawar, kopi pahit, air putih, atau infused water kayak lemon water gitu ya. Tapi intinya dari minuman dulu gitu. Start dari minuman ya. Kadang you just start slow gitu, atau misalnya, dan itulah yang dilakukan seorang health coach. Jadi kita tuh kayak diskusi gitu ya sama klien, dan kita kayak yang kira-kira kamu bisa lakukan apa, yang sanggup dan merasa pede bisa lakukan. Ada yang klien misalnya saat mereka pengen lose weight gitu ya, lebih sayang sama gorengan atau lebih sayang sama gula-gulaan. Biasanya antara dua itu tuh.
aduh aku nggak bisa nih kalau nggak makan gorengan, biasanya suka kayak gitu ya. Atau aku punya sweet tooth, nggak bisa nih nggak minum kopi susu gula aren. Jadi in that process we negotiate gitu. So lebih berat ngelepas yang mana atau lebih tega ngelepas yang mana. Dan pelan-pelan kita bangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Dan saat mereka melihat hasilnya, mereka juga pingin terus gitu. Karena mereka ngerasain gimana enaknya di badan mereka. Baik Mbak Mia. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kurnia Betty. Mbak Mia, saya sangat malas sekali olahraga. Gimana ya memotivasi diri untuk tidak menjadi malas? Dan latihan ringan seperti apa yang bisa dilakukan di rumah? Ya Mbak. Kalau malas olahraga, biasanya carilah temen untuk bisa olahraga bareng gitu. Atau jangan call it olahraga gitu ya. Misalnya jalan kaki bareng, sepedaan bareng gitu ya. Intinya ajakin orang atau surround yourself gitu ya, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang mendukung tujuanmu gitu ya. Jadi kadang kalau sendiri terlalu berat, ya itu kita coba cari komunitas, kita coba cari teman gitu ya. Benar. Itulah yang berusaha kita bangun lewat virtual group training ini. Gitu. Saat orang bingung mesti mulai dari mana, ada kok alternatif seperti ini gitu ya, kayak kelas online gitu ya. Kayak saya coaching di namanya Equo gitu. Di situ ada virtual group training. Di seminggu ada banyak sekali alternatif kelas yang bisa diikuti, dari yang low intensity sampai high intensity ada gitu. Beranikan diri untuk memulai. Sebetulnya the hardest part is the first step gitu kan ya. Langkah pertamanya itu loh yang kadang suka susah banget gitu ya. Kadang yang dibutuhkan hanya untuk memulai aja gitu. Berani untuk memulai, cari yang kira-kira bisa gitu ya, dan cari temen mungkin yang bisa diajakin, yuk barengan kita jalan kaki, sepedaan, ikut grup virtual training, atau siapapun itu ya, entah temen, entah adik, entah pacar gitu ya. Biasanya yang bantuin kita untuk motivasi. So start aja, dimulai dulu. Oke Mbak Mia. Ini banyak banget nih pertanyaan dari netizen. Aku pilih ya. Dengan senang hati. Ada lagi dari Arlin N. Mbak Mia, tips pola makan yang baik tuh gimana sih? Karena pandemi ini lebih sering di rumah, jadi makannya sembarangan dan terus-terusan. Ada nggak tipsnya Mbak? Aku kasih satu tip ya. Oke. Yang penting saat kita jaga makanan itu, nggak hanya apa yang kita makan, tapi timingnya kita makan. Kapan kita makan itu, banyak studi yang memperlihatkan bahwa itu bisa slightly more important than what you eat. Dalam arti apa? Kalau kita makannya terlalu sering, itu lebih bahaya dari lebih bahaya lagi gitu. So the problem with often society atau masyarakat kita sekarang ini adalah kita tuh terlalu sering makan. Frekuensi makan kita terlalu sering. Gitu ya. Saat kita nanya nih, aku tanya misalnya, makan berapa kali sehari? Terus kadang orang dengan gampangnya, aku cuma makan 3 kali sehari. Apa iya? Benar, cuma 3 kali sehari. Karena kadang kita suka ngemilnya itu banyak banget di tengah-tengah gitu kan, dan itu hitungannya makan. Oleh tubuh kita dibacanya makan. Tubuh kita hanya tahu saat makanan masuk ke dalam mulut itu makan. Gitu. Jadi walaupun cuma nyomot 1 pastel, walaupun cuma nyomot segenggam kacang gitu ya, atau bahkan minuman yang manis, minuman yang manis itu dibacanya makanan. Jadi kebayang dong kalau minumnya es teh manis, terus nggak lama makan pastel, nggak lama makan
kopi gula Aren. aren, Iya. terus habis itu makan nasi uduk gitu, Hah, berarti itu udah 4 kali makan iya sih. Bener, Mbak. gitu. Jadi kadang frekuensi, dengan kita satu menjaga frekuensi makan kita nggak terlalu sering, it already helps a lot. Udah banyak banget membantu. Jadi kalau teman-teman saat pandemi ini, satu hal yang mau dikurangin duluan, kurangin frekuensi makannya duluan. Makan ya, oke. Frekuensi makan. Oke, Mbak. Baru Tapi setelah itu apa yang dimakan. Tapi Mbak Mia setuju nggak sih kalau ada orang yang sekarang kayak makan sekali sehari gitu untuk mengurangi berat badan, itu sehat nggak sih sebenarnya? Kalau drastis enggak ya, dan kalau makannya nggak bergizi, definitely no. Saya juga nggak setuju sama orang yang terlalu ngitung kalori, karena ada istilah namanya empty calories. Gitu. Apa tuh empty calories? Oke, contoh ya empty calorie ya. Tadi kan aku bilang nih, makanan di tubuh itu manusia butuh karbohidrat, protein, lemak. Dan kemudian vitamin-vitamin itu ya namanya mikronutrisi. Tapi saat kita hanya mengkonsumsi, ini contoh aja, roti putih dengan selai coklat, dibilangnya itu makan gitu kan. Dibedah, itu makan nggak sih? Itu isinya apa di situ? Iya. Hanya karbohidrat, dan karbohidratnya semuanya simple, nggak ada yang kompleks. So berarti yang dimakan tuh apa? Gula, semuanya gula. Kalau kita makan roti putih pakai selai coklat, ya, itu sebenarnya kita makan a whole full of sugar. That's all you're eating. Iya. Nggak ada proteinnya, nggak ada good fatnya, nggak ada vitaminnya. Empty calories. Kalorisnya ada 300, tapi nggak ada bagus-bagusnya buat tubuh kita. Iya. Itu yang dimaksud dengan empty calories. Iya. Tapi saat kita breakfastnya misalnya nasi pecel, then you're not eating empty calories. Karena ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada bumbu kacangnya yang lemak baik gitu ya. Itu jadi nggak empty calories. It's good food for you. Benar. You see the difference? Nah, orang sekarang banyak kan makannya empty calories semua. Dari keripik sampai roti sampai kopi susu gula aren, sampai tepung-tepungan, gorengan yang nggak ada isinya gitu kan, itu semua empty calories. Iya. Baik, Mbak. Ada lagi nih pertanyaan dari Rizky Amelia. Mbak Mia, lebih baik makan buah atau smoothies? Oke. Buah, I would always go first. Smoothies, isinya apa dulu? Ya, kalau smoothiesnya isinya sayur-sayuran, say I make green smoothies ya. Kalau isinya green smoothies sayur-sayuran, terus habis gitu dikasih pisang, terus habis itu dikasih virgin coconut oil, that's even better than your fruit. Tapi di blender, dimakan semua. Jadi kalau makan buah-buahan itu jangan cuma diambil airnya aja. Itu namanya makan gula, minum gula, karena itu yang diminum berarti sukrosa, which is nama lain dari gula. Jadi kalau minum jus di blender, dimakan semuanya. Jangan cuman airnya aja. Siap, Mbak. Terus ini Mbak, kan kayak sejak pandemi ini banyak sekali informasi yang nggak tepat tersebar luas gitu. Mungkin ini salah satunya nih dari Rafid Afif. Apa benar sering minum air hangat bisa mencegah virus COVID masuk ke tubuh kita? Nggak ada ya studi yang mengatakan itu, jadi janganlah ya. Ada juga yang kemarin panas matahari bisa menyembuhkan virus. Nggak sih. Aku rasa kalau misalnya mau menjaga
istilahnya tenggorokan kita supaya enak, yes, minum air putih dengan room temperature is always good gitu ya. Tapi bukan berarti terus bunuh virus COVID sih ya. Kayaknya belum ada deh studi yang bilang kayak gitu. Jadi kalau minum air putih lebih untuk kepentingan kita menuhin rehidrasi tubuh gitu ya. Jadi bukan karena itu. But yes, please drink lots of water. Oke. Nggak apa-apa tuh kalau misalkan air dingin juga, Mbak? Daripada nggak minum air putih, minum deh. Oke. Kalau misalnya bisa, karena ada ya orang, aku dulu pernah punya temen yang nggak doyan air putih dan dia bisa minumnya air putihnya misalnya dingin gitu. Atau bahkan ada yang nggak suka rasanya air putih terus jadi nggak minum air putih. I think the most important thing is drink plenty of water. Daripada minum yang lain, paling gampang minum air putih. Sebanyak-banyaknya. Oke, Mbak Mia, mungkin boleh dikasih tips terakhir buat Sobat Medcom gitu tentang gimana tips hidup sehat di tengah pandemi, termasuk olahraganya, minumnya, tidurnya, dan nutrisinya. Ya. Sebetulnya aku percaya sama yang namanya 4 pilar untuk sehat gitu ya. Yang pertama itu mindset gitu. Jadi berpikir positif itu penting banget untuk kita punya outlook atau mindset yang positif, itu penting banget. Dan itu perlu dijaga. Surround yourself with positive people, bersyukur dengan yang ada, berusaha untuk move forward, itu penting sih. Jadi satu, mindset yang positif. Kedua, nutrisi yang baik gitu ya. Jadi saat kita makan, selalu pikirin apa sih yang kita masukin ke dalam tubuh kita gitu. Tubuh kita tuh satu anugerah ya, yang diberi oleh Tuhan, tapi kita paling sering take it for granted gitu. Jadi saat kita bisa memberinya yang terbaik, nutrisi yang terbaik, berilah yang terbaik gitu loh. Jadi be more mindful dengan apa yang kita makan. Yang ketiga, move, exercise gitu ya. Kadang kalau ngomong exercise, seseorang langsung mikirnya berat gitu. Just move, ya move your body. Jangan duduk terus, jangan tidur terus. Jadi usahakan untuk bergerak, bergeraklah gitu ya. Jadi setiap 30 menit, 1 jam set alarm di handphone kita gitu untuk jalan-jalan. Kalau nggak bisa exercise, beli sepeda mahal, cukup jalan kaki gitu kan ya. Atau ngepel nyapu di rumah gitu, kadang itulah gerak gitu, yang penting gerak. Dan yang terakhir adalah recovery. Dalam hal recovery itu artinya tidur, meditasi, kayak gitu. Jadi berikan tubuh kamu waktu untuk beristirahat gitu. Baik itu tidur, baik itu meditasi, atau apa gitu ya. Intinya tubuh itu juga perlu istirahat. Jadi jangan mengabaikan waktu untuk istirahat. Waktu tidur yang cukup adalah 7 jam minimal dalam sehari. Jadi kalau seandainya teman-teman belum dapat 7 jam sehari, berarti tidurnya kurang. So, juga alokasikan waktu untuk tidur, karena saat itulah tubuh melakukan banyak recovery di dalam. So itu palingnya 4 hal itu yang mesti dipegang saat pandemi. Terima kasih atas tips-tipsnya. Semoga Sobat Medcom bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa pandemi ini telah mengubah tata kehidupan kita. Jadi kalian semua Sobat Medcom harus mulai terbiasa untuk menerapkan kebiasaan baru yang ada. Ingat 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke? Terima kasih Sobat Medcom.